Saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya ingin agar kaum laki-laki bersama-sama dengan saya membacakan ayat-ayat yang ganjil dan kaum perempuan membacakan ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jikalau sudah menemukan, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang pertama kaum laki-laki bacakan dengan saya, 1, 2, 3. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, hingga ia diusir lalu begini. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan saya. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya pilih tema kita renungkan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Kita sama-sama akan belajar cara hidup seorang yang serius dan sangat mengasihi Tuhan, yang tidak main-main dengan Tuhan. Dia benar-benar mau hidup takut akan Tuhan, dan orang itu adalah Raja Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, supaya dia terhindar dari serangan Abimelek yang bisa membahayakan dia pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, ketika Raja Daud terhindar dari bahaya yang bisa membunuh dia dari Abimelek, Daud menyadari bahwa itu adalah karena dia percaya kepada Tuhan, oleh karena dia hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan melindungi dan menghindarkan dia dari malapetaka. Itu jugalah yang Tuhan ingin agar Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita belajar dari pribadi Raja Daud itu sendiri. Kalau Daud seperti itu, sehingga dia diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, maka kita perlu untuk meneladani Raja Daud, karena Daud telah membuktikan hidup yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang Daud adalah manusia yang tidak sempurna, dan dia tidak kebal terhadap dosa. Dia pernah juga melakukan dosa, tapi dia bertobat. Dia kembali kepada Tuhan, dan dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik untuk Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dia dan Tuhan mengubahkan dia. Seperti hal itu, maka kita sebagai anak Tuhan, marilah kita, kalau menyadari bahwa kita manusia yang lemah, dan kalau kita menyadari bahwa kita terkadang bisa saja gagal melakukan firman Tuhan karena dosa dan kesalahan yang tidak sengaja ataupun sengaja kita lakukan, marilah kita kembali kepada Tuhan dan kembali untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat kehidupan Raja Daud, bagaimanakah supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Silakan Dipo tampilkan poin yang pertama. Hidup yang memuliakan Tuhan yang Daud lakukan adalah dia memuji Tuhan dengan mulutnya pada segala waktu. Dan ini menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dari ayat yang kedua,
bagaimana Daud dia menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan pada segala waktu, setiap saat. Bahkan dalam keadaan Daud yang mengalami tantangan, bahkan dia dikejar oleh Raja Saul yang ingin membunuh dia, karena Raja Saul tidak mau Daud menggantikan posisi, karena Saul tidak mau Daud menggantikan posisi raja yang dimiliki oleh Saul. Tetapi walaupun Daud mengalami berbagai tantangan bahkan bahaya, Daud masih memilih untuk tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam keadaan yang membahayakan. Daud ini banyak dimusuhi oleh lawan-lawannya, Bapak Ibu. Tetapi karena ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan kepada Daud, sehingga Daud terhindar dari segala serangan atau segala rancangan-rancangan jahat dari musuh-musuhnya. Karena Tuhan membela Daud. Mengapa Tuhan membela Daud? Karena Daud menunjukkan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan hidup yang memuliakan Tuhan kita bisa pelajari dari Raja Daud, yang saya simpulkan menjadi poin yang pertama, yaitu memuji Tuhan dengan mulut pada segala waktu. Mulut kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengandung kuasa Tuhan, mendatangkan berkat dalam hidup kita. Makanya hati-hatilah gunakan mulutmu. Makanya ada lagu sebuah minggu mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, melihat kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Terkadang mulut ini kan memiliki lidah yang tidak bertulang tetapi membahayakan. Makanya ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sebagai anak Tuhan, mari kita mohon Tuhan pimpin kita, membimbing kita supaya kita bisa kendalikan mulut kita, agar kita gunakan mulut kita dengan bijaksana, tidak untuk melakukan, tidak untuk mengucapkan kata-kata yang jahat, tapi marilah kita gunakan mulut kita untuk apa? Untuk memuji Tuhan pada segala waktu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan menggunakan mulut untuk memaki, bukan menggunakan mulut untuk mengucapkan kata sumpah atau kata-kata yang jahat, bukan. Tapi kita perlu memahami bahwa mulut kita harus gunakan untuk memuji Tuhan, menyanyikan pujian, menyanyikan lagu syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memperkatakan firman Tuhan. Ya, itu yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Tidak sampai poin yang pertama, mari kita belajar poin yang kedua. Silakan Dipo. Mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong yang sempurna. Itu saya simpulkan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, Daud menyadari bahwa pertolongan Tuhan sangat sempurna baginya. Daud terhindar dari malapetaka, terhindar dari serangan musuh-musuhnya, karena Daud mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Inilah tindakan iman yang memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Daud dan perlu kita teladani. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu mencari Tuhan dan selalu berseru kepada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara mengalami berbagai tantangan persoalan dan dalam keadaan apapun? Bapak Ibu Saudara, marilah dalam segala keadaan apapun, tidak hanya dalam keadaan susah yang penuh dengan persoalan dan masalah baru kita mencari Tuhan, tetapi marilah dalam keadaan suka, dalam keadaan bahagia, kita tidak melupakan Tuhan. Kita harus selalu mencari Tuhan, Bapak Ibu, dalam hidup ini, karena kita perlu menyadari bahwa kita manusia yang sangat terbatas. Kita manusia yang sangat lemah dan kita bisa rapuh. Kita bisa saja rapuh oleh karena masalah yang sangat berat dalam hidup ini. Makanya kita harus mencari Tuhan. Kita perlu selalu berseru kepada Tuhan. Walaupun mengikut Tuhan tidaklah mudah. Dan terkadang ketika kita mau memilih menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan, terkadang kita
mendapatkan banyak komentar oleh netizen atau oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, kalau istilahnya bilang ada CCTV di kiri kanan yang ada di sekitar kita yang menyoroti kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap memilih menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memuliakan Tuhan seperti Daud. Marilah kita selalu mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong kita, karena Tuhan adalah penolong yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita kalau mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan. Dia adalah sumber jalan keluar atas setiap masalah hidup kita. Dan Tuhan adalah Allah yang sempurna, makanya kita perlu menjadi pribadi yang lebih baik, yang meneladani Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Menjadi pribadi yang sempurna memang tidaklah mudah. Tetapi kalau kita mau rendah hati, mau seperti Raja Daud yang merendahkan dirinya untuk memilih menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan, tidak sia-sia Bapak Ibu. Karena Daud ketika dia mau memilih untuk hidup benar yang sesuai kata Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya dilindungi oleh Tuhan dari segala yang jahat. Dan karena Daud mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, kita juga perlu demikian Bapak Ibu. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa karena kita manusia yang sangat terbatas. Dan maka kita mau untuk dibimbing dan diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Tidak sampai di poin yang kedua, poin yang terakhir yang ketiga. Kita perlu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu berlindung pada Tuhan. Inilah yang Daud lakukan Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kalau dalam ayat yang ke-8 kita melihat bukti Tuhan memberkati orang yang takut akan Dia ketika Dia mengutus malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga oleh karena itulah orang-orang yang takut akan Tuhan dilindungi oleh Tuhan dan dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka. Bapak Ibu Saudara, kita harus berani bayar harga yang mahal mengikut Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan adalah kita menghormati Tuhan, kita mentaati Tuhan, kita membuktikan bahwa kita serius mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia pasti berlindung pada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi andalan dalam hidupnya, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dalam hidupnya, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu berlindung kepada Tuhan dan kita bersama-sama mempunyai pekerjaan rohani, PR bersama-sama sebagai pengikut Tuhan Yesus, yaitu semakin hari marilah kita semakin hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu? Mau mengalami mujizat Tuhan? Mau mengalami perlindungan Tuhan? Mau selalu mengalami penyertaan Tuhan? Kalau mau, kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu berlindung pada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? 3 hal saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi pembelajaran bagi kita agar kita hidup memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari, mengingatkan kami ya Tuhan lewat kehidupan rohani Raja Daud yang hidupnya memuliakan Tuhan. Dan kami sudah menerima nasihat firman-Mu ya Tuhan, bagaimanakah supaya kami bisa hidup memuliakan Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini kami menemukannya, kami mohon Tuhan Engkau menolong kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan doa kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama